Di dalam Lukas juga ada. Sekarang kita lihat Lukas, supaya kita punya dua pendapat minimal untuk satu acuan tentang satu kata. Tadi dari perjanjian lama, sekarang kita lihat dari perjanjian baru, Lukas 11 ayat 27 dan 28. Yang berbahagia, di situ dikatakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Jadi kalau pertama dikatakan bahwa yang mengenal Allah berbahagia, yang kedua bukan cuma mengenal, tapi mendengarkan juga apa yang dikatakan serta memelihara perkataan-perkataan yang sudah dikatakan oleh Allah. Sekarang mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah dan bagaimana cara kita memelihara, supaya kalau kita paham, baru kita bisa menyebut diri kita bahagia. Karena di situ sudah jelas acuan. Pertama, mengenal Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Kalau itu yang kita pahami tentang Allah, sama aja dengan anak TK. Anak TK juga tahu kan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, dari lagu Rainbow. Nah, supaya kita tidak terlalu dangkal, apalagi kita sudah hampir 3 tahun belajar tentang kitab suci, mari kita gali bagaimana Allah itu, supaya kalau kita kenal Dia, kita sayang Dia, kita mau mendengarkan apa kata Dia, menuruti dan melakukan apa yang dikatakan, itu yang dimaksud dengan kata memelihara. Sama seperti kita pelihara tanaman, harus diurus, harus diberi pupuk, harus dirawat, dilihat, ditelateni. Tanpa itu semua, kata pemeliharaan nggak punya makna. Nah, kalau kita mau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita memelihara? Sebagai manusia yang dibekali akal budi, tentu kita memelihara apa sih yang dikehendaki Allah. Dari kitab suci juga kita sudah belajar tentang hukum pertama dan kedua, bahwa kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama. Sekarang bagaimana kita disebut berbahagia? Kalau kita harus mengasihi Allah, harus juga mengasihi sesama. Padahal selama ini nggak semua yang namanya sesama bisa kita kasihi. Terbukti, ya, nggak usah skop luar, skop keluarga aja, pasti ada kecenderungan ketidakadilan. Orang tua belum tentu menyayangi anak dari yang sulung sampai yang bungsu dengan kadar kasih sayang yang sama. Nggak ada itu. Di kelas juga gitu kan? Bagaimana kita berlaku sama teman-teman? Yang ini beda sama yang itu. Nggak mungkin saya sama yang ini sayangnya dan sama yang itu. Nggak mungkin.